Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, Gereja GPDI Philadelphia Tanjung Selor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang di rumah masing-masing. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita masih ada boleh sampai pada saat pagi hari ini untuk kita meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan pada pagi hari ini melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini Bapa, kami semua ya Bapa bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas napas hidup Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami pakai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Tuhan hadir, mengurapi dan memberkati setiap kami Bapa. Baik kami yang ada di rumah-rumah kami saat ini Tuhan. Tuhan menopang kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami nyanyian baru, Tuhan memberikan kami semangat yang baru di dalam Tuhan. Biarlah ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ada sesuatu terjadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi Bapa. Kami percaya oleh kuasa-Mu yang besar Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Ini Tuhan kami Bapa, kami anak-anak Tuhan, kami siap untuk mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, membuka hati kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Berkaryalah Tuhan di setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun kita berada saat ini, mari kita menyanyikan satu pujian. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang indah Tuhan yang akan kami naikkan kepadamu selain kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sekali kita angkat pujian ini dari awal. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yesus Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh Yesusku, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari mengangkat hati di hadapan Tuhan. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus, mulialah namamu, ku sembah
tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan namamu. Kemuliaan bagimu, ajaib Tuhan, Engkau kekuatan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar yang bernafas memujimu, menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Glory, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Yesus, Yesus. Segalanya bagiku, bagi kami Kau segalanya, Yesus Tuhan. Engkau hadir memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup Tuhan, menguasai setiap kami, memberkati kami Tuhan, pulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Walau dalam keadaan apapun kami Tuhan, kami tetap akan menyembah Tuhan, kami akan tetap memuliakan Tuhan, kami akan tetap meninggikan Tuhan. Yesus, terima kasih, Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Allahku dahsyat, Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya. Biarlah kami menyembahmu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, dalam menyembahmu. Yesus Tuhan, ajaib Engkau Tuhan Yesus, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, dimuliakan, ditinggikan namamu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa.
angkat pujian ini sekali lagi dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pelayanan selanjutnya untuk kebenaran firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Setelah kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan dalam pengagungan kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan penyembahan kami dan permohonan kami kepadamu, supaya doa kami yang kami sampaikan boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh menerima berkat-berkat kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi pendengaran-pendengaran umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami sama-sama bersukacita dengan Engkau di dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan seberapa jiwa-jiwa yang menyaksikan siaran ini, yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, mari pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-18. Dia berbunyi begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau sukai. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dan seberapa jiwa yang menyaksikan siaran ini, kita sama-sama belajar tentang firman ini. Yesus
bersama-sama dengan Petrus, dengan keadaan Petrus yang sering ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Dan Yesus menyampaikan kepadanya supaya Petrus bersedia untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Dia berkata, "Adakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu?" Petrus menjawab, "Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali Yesus bertanya seperti itu. Dan Petrus menjadi sedih. Mengapa sampai 3 kali pertanyaan itu datang kepadanya? Biasanya kalau perkataan itu hanya 1 kali, ya mungkin dianggap tidak terlalu penting. Tetapi kalau sudah kedua kali, itu adalah penting. Tetapi kalau sampai 3 kali, itu adalah sangat penting. Sebab itu, mendengar perkataan itu Petrus sedih. Mengapa Yesus berkata sampai 3 kali? Semua pertanyaan sama dan jawaban pun sama. Engkau yang mengetahui isi hati hamba-Mu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi bila engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau kemana engkau tidak suka." Saudara, kekasih di dalam Tuhan, ini berbicara perkembangan kerohanian, pertumbuhan. Sudah 3 tahun lebih Petrus bersama-sama dengan Yesus belajar tentang kerajaan Allah. Dan pernah dia memanggil, di waktu dia adalah seorang pelayan, Yesus katakan, "Aku jadikan engkau penjala orang." Dan kemudian Yesus berkata bahwa dia akan menjadi gembala domba-domba Tuhan. Dalam pengalaman, dia tidak pernah menjadi gembala ternak. Hanya dia adalah seorang nelayan. Bukan seperti Musa. Dia menggembalakan domba-domba mertuanya, Mitro. Dan bukan seperti Daud mengembalakan domba ayahnya, Isai. Mereka punya pengalaman tentang gembala. Tetapi Petrus, dia sedih mendengar perkataan Tuhan. Dia akan menjadi gembala domba-domba Tuhan. Itu satu hal yang susah diterima.
Tetapi apa yang Tuhan katakan pada waktu engkau masih muda, engkau berpikir seenaknya, semaunya, dan engkau mengikat pinggangmu pergi ke tempat di mana engkau suka. Tetapi setelah engkau jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa ke tempat engkau tidak suka. Saudara, kekasih di dalam Tuhan, dalam pertumbuhan rohani kita, pada waktu kita menjadi anak-anak, kita rindu supaya kita mengisap susu yang murni dari ibu. Tapi setelah kita beranjak sebagai orang remaja dan muda, kita mulai lincah, mulai belajar sesuatu. Dan kebanyakan orang yang masih muda, dia berjalan semaunya, seringkali tidak mengindahkan nasihat orang lain. Tetapi setelah jadi dewasa, jadi tua, berpengalaman, punya pemikiran yang dewasa, dia mulai dengar-dengaran. Yesus mengukur 3 tahun bersama-sama dengan dia. Tidak mungkin dia belum cukup pengertiannya. Diberikan beban, melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan, tetapi dia harus lakukan untuk Tuhan. Karena kalau kita menuruti kehendak Tuhan, ada berkat-berkat tersendiri yang tersedia buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang rela mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Dan Tuhan akan bersukacita karena orang yang dipanggil oleh Tuhan itu bukan sekedar dipanggil, tetapi dia dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan. Bukan hanya pendeta, guru agama, tetapi semua jiwa-jiwa ciptaan Tuhan itu harus digembalakan. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan serwa sekalian alam. Bukan hanya Tuhan satu kelompok manusia atau agama tertentu, tetapi semua ciptaan Tuhan yang maha kuasa, yaitu Tuhan pencipta serwa sekalian alam. Karena dia bermaksud supaya orang-orang yang diciptakannya, sekalipun yang sudah rusak, bisa diperbaiki, dan mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa memuji kebesaran Tuhan. Mereka akan menyenangkan Tuhan, sekalipun pengenalan mereka masih berbeda-beda. Karena ada orang ciptaan Tuhan itu hanya mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu secara manusia. Dia adalah manusia. Tetapi ditingkatkan, orang dapat mengenal Yesus itu sebagai seorang nabi dan guru. Dan kemudian orang dapat ditingkatkan menjadi lebih dewasa, melihat Yesus itu bukan hanya nabi dan guru, tetapi dia adalah juru selamat dunia, pengampun dosa umat manusia. Karena dia yang datang dari sorga
yang Dia akan membawa umatnya untuk masuk pada kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan berjanji Dia akan memberkati. Dia berkati umat-umatnya karena Dia akan membangun kembali keruntuhan itu, seperti Yerusalem yang sudah rusak itu akan dibangun kembali, supaya Yerusalem ini menjadi kota keberkatan. Yerusalem artinya dasar damai. Sebab itu kita bangun kembali dasar damai di dalam kehidupan kita, supaya kita akan mengalami keberkatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji lewat nubuatan-nubuatan nabi-nabi, maka kita percaya itu akan terjadi. Dan kita melihat hal itu memang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ya. Kita melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-65, dia dikatakan di dalam ayatnya, mulai dari ayatnya yang ke-19 dan beberapa ayat yang seterusnya kami akan bacakan, dan kita lihat janji-janji itu. Dia berbunyi begini, pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-19, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bayi pun, kematian bayi pun tidak ada lagi. Dan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan juga siapa yang tidak mempunyai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi akan terjadi keberkatan, bukan saja keberkatan kesejahteraan kehidupan, tetapi kesejahteraan jiwa kita dan berkat umur panjang akan diberikan kepada orang-orang yang ada damai di dalam hidupnya. Sebab itu kita bangunkan dasar damai itu, jangan sampai dia runtuh. Bangunkan kembali. Karena dengan keadaan membangunkan damai ini, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama manusia, dan kita boleh melihat berkat-berkat itu. Dan kalau kita mendapat berkat-berkat itu, dunia ini boleh cemburu. Ya. Boleh jadi dikatakan dunia ini akan membenci karena mereka tidak mengerti bagaimana tujuan Tuhan itu.
orang-orang yang dipersiapkan untuk hidup kekal. Sekalipun mereka mengalami tantangan, pencobaan di dalam hidup ini, mereka diajak untuk bersukacita. Karena Tuhan sendiri yang sudah berfirman, Dia bersukacita karena kita terbangun. Dasar damai yang ada di dalam hidup kita dibangun dengan kuat dan kokoh, supaya kita diberkati. Sekalipun dunia tidak melihat hal ini, tetapi orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus melihat hal ini. Sebab itu dikatakan kepada Petrus supaya dia harus menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Petrus itu harus mati di dalam Kristus. Jangan sampai ada umat Allah yang sudah berjuang, bekerja, mati di luar Kristus. Tetapi kalau dia mati di dalam Kristus, dia akan menerima bahagiannya di dalam kerajaan yang kekal itu. Sebab itu umat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya bumi Indonesia ini yang dicintai oleh Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa buat bangsa kita supaya bangsa kita ini diberkati oleh Tuhan dan kita akan menikmati. Dan kalau kita melihat dalam firman Allah bahwa janji-janji Tuhan itu orang lebih umur panjang akan dicapai seperti pada masa sebelum Nuh itu. Orang ratusan tahun umurnya, tetapi sesudah air bah hanya dibatasi dengan 120 tahun itu sudah tua. Kalau umur 70 tahun, ya sudah lumayan. Kalau dia kuat bisa sampai 80 tahun, lebih daripada itu sengsara jua adanya. Tetapi ada satu saat janji Tuhan itu, orang yang mati 100 tahun itu, dia dianggap tidak diberkati. Tetapi kita bukan hanya umur panjang, tetapi kita dijanjikan hidup kekal. Untuk apa kita 100 tahun kalau tidak masuk surga? Untuk apa kita jadi kaya lalu kita gagal masuk surga? Untuk apa kita jadi pinter, punya pengetahuan yang tinggi, tetapi kita gagal? Sebab itu Tuhan Yesus Gembala yang agung itu perintahkan kepada hambanya, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai mereka melihat kemuliaan Tuhan. Supaya mereka mati atau hidup di dalam tangan Tuhan. Supaya kehidupan yang kekal dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Karena hanya firman Allah saja semua boleh jadi. Hanya firman Allah saja kita boleh bergerak dan bernafas. Sekalipun kita dijadikan dari debu tanah, dari tanah liat, tetapi kita dihembuskan energi dalam hidup kita, supaya kita dapat berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita digembalakan, kita dipimpin, kita diatur, supaya kita dengar-dengaran. Karena dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Untuk apa engkau korbankan harta banyak, tetapi engkau tidak dengar-dengaran?
Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang dengar-dengaran. Haleluya. Sebab itu pada kesempatan ini mari kita belajar bersukacita, ya. Apapun yang terjadi, ya. Sukacita sorga harus ada di dalam hidup ini. Jangan kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Sewaktu-waktu kita melihat musik kita keluar, energi yang Tuhan sudah berikan kepada kita hilang. Karena kita marah kepada orang lain. Kalau kita sudah kehabisan energi itu, sudahlah sampai disitulah hidup kita. Tapi apa yang Tuhan berikan? Lewat doa-doa kita. Karena doa itu adalah nafas kerohanian kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita roh kehidupan, roh kekuatan, roh kesetiaan, roh keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Supaya Tuhan pakai kita sesuai dengan rencananya. Sebab itu kami mengajak umat Allah di mana saja Anda berada. Kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa juga dengan orang-orang yang jahat. Supaya dia menjadi baik. Karena mereka itu juga adalah domba-domba yang belum di dalam kandang ini. Mereka akan dituntun. Supaya siapa saja ciptaan Tuhan itu, dia adalah dalam pengawasan Tuhan. Kalau berita kebenaran sudah sampai kepadanya, dia akan menerima dan dia akan bersukacita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Mungkin kita tidak punya harta banyak, tetapi Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita dapat melayani Tuhan dan pekerjaannya. Waktu-waktu kita ada keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, tetapi dengan doa kita, Roh Kudus akan menghibur kita. Dan dia melihat keberhasilan kita. Kita melihat keberhasilan itu. Dan kita sama-sama bersukacita dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri dia katakan dia bersukacita. Dia bergirang, dia bersorak-sorak. Melihat keadaan umat Allah diberkati oleh Tuhan. Dia berusaha membangun. Dia sendiri akan menikmati pembangunan itu. Dia berusaha menanam. Dia sendiri akan menikmati apa yang dia tanam itu. Bukankah itu keberkatan yang luar biasa? Biarlah kita menikmati semua ini. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan mencapai keberkatan itu. Dan sukacita kita lebih bertambah di dalam Tuhan. Lebih daripada itu, kerajaan yang kekal, sorga yang kekal menjadi milik kita. Kalau Tuhan sudah membuka pintu kita untuk masuk sorga, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Kalau dia sudah menutup pintu neraka buat anak-anak Tuhan, tidak ada orang yang dapat membuka itu buat anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang setia, ada kehidupan yang khusus. Mereka akan bersukacita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi untuk itu, sidang jemaat Tuhan, camkanlah firman ini. Ya. Di waktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu. Dan engkau pergi kemana saja engkau kehendaki. Tetapi setelah engkau sudah menjadi tua, orang lain, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau suka. Mungkin pekerjaan yang sulit dalam Tuhan
tidak menyenangkan buat kita. Tetapi Tuhan berikan kita harus belajar mengalami kesulitan itu. Kalau kita sudah belajar untuk mengalami apa yang kita tidak suka itu, ya kita akan bersuka cita pada hari-hari kemudian. Karena keberhasilan itu dari Tuhan datangnya. Terima kasih, puji Tuhan, inilah firman yang kami bagikan kepada kita sekalian, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan seberapa jiwa yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami dan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu, supaya Engkau membuka mata hati kami, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu yang kami akan jalani dalam hidup ini. Kami akan melihat keberkatan yang Engkau sudah janjikan itu. Dan kami boleh melihat kemenangan-kemenangan yang kami capai untuk memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Engkau lihat banyak jiwa-jiwa yang masih jauh dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-hamba-Mu di mana saja hamba-hamba-Mu berada. Berikan roh keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan mereka boleh bersuka cita, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pemberitaan ini menjadi berkat bagi kami sekalian dan di dalamnya Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman yang kami sampaikan pada saat ini, yang diilhamkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman ini selalu menjadi rema dalam kehidupan kita, selalu baru hari demi hari untuk menuntun langkah hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kekuatan kita peroleh melalui kebenaran firman yang sudah kita terima bersama pada pagi hari ini. Diberkati juga hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti di akhir pujian yang akan kita nyanyikan bersama, Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, kami mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian ini bersama. Kita mau katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Sebab Allah Tuhan menjaga dan memberkati setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah Maha Kuasa Tuhan. El Shaddai, El Shaddai Yesus. Haleluya Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
ku takut, amin. Allah menjagaku, haleluya Yesus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Puji Tuhan, kami serahkan kepada hamba yang Sidang jemaat Tuhan, setelah kita menyaksikan ibadah ini, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, biarlah berkat surgawi menjadi bagian kita. Berkat jasmani pun menjadi bagian kita. Berkat umur panjang menjadi bagian kita. Berkat keberhasilan menjadi bagian kita umat-umat. Inilah yang menjadi keyakinan kami. Biarlah umat-umat Tuhan menerima berkat anugerah Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus, biar menjadi bagian umat-umat-Mu pada hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berkat